Pak Ben. Pak Ben, pada hari ini menurut jadwal kita Pak Ben akan disupervisi di dalam kelas. Nah, hari ini Pak Ben akan mengajar di kelas berapa dan apa tujuan pembelajarannya? Insya Allah Pak, hari ini kita mengajar pembelajaran di kelas 6. Di kelas 6, oke, ya baik. Apa tujuan pembelajarannya Pak Ben? Kebetulan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Oh baik. Tujuan yang ingin saya capai adalah agar siswa itu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang pertama Pak. Yang kedua, kemudian tujuannya adalah agar siswa itu mampu menyimpulkan isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Oh baik. Nah, dalam proses pembelajaran kali ini kan Pak Ben, kita akan melihat bagaimana sih proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran kali ini area pengembangan apa yang ingin Pak Ben capai dalam proses pembelajaran kali ini? Mungkin yang ingin kami capai Pak, mungkin selama ini kan siswa kurang fokus dalam pembelajaran. Iya. Sehingga menimbulkan hasil dari pembelajaran yang kurang maksimal. Oh iya, baik. Maka dari itu kita akan menggunakan media dalam pembelajaran ini dengan audio visual. Iya, baik. Karena sebelumnya siswa itu kalau kita lagi melakukan proses belajar mengajar, mereka tuh sering ribut sendiri Pak. Oh iya. Ribut sendiri, kurang fokus. Kemudian ada masalah tentang kemampuan siswa dalam menyimpulkan dari hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi yang ingin kita capai adalah di samping mereka itu lebih fokus, kemudian mereka bisa menyimpulkan kembali dari hasil pembelajaran yang akan disampaikan atau isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, dalam proses pembelajaran kali ini tentu Pak Ben akan menyiapkan berbagai macam perangkat, kemudian ada media dan strategi. Nah, menurut Pak Ben, strategi apa yang telah Pak Ben siapkan dalam rangka proses pembelajaran yang lebih menarik nanti? Selama ini kan siswa mungkin kurang memperhatikan atau ribut sendiri karena media saya yang mungkin terbatas Pak. Iya. Mungkin saya hanya menggunakan metode ceramah atau membaca langsung ayat-ayat itu. Tapi kali ini untuk demi menunjang perbincangan tadi, saya akan mencoba membuat media audio visual Pak. Jadi dengan tayangan video. Iya, tayangan video. Kemudian siswa diberikan waktu untuk menonton video tersebut. Kemudian kita berikan kesempatan mereka untuk menyimpulkan kembali dengan membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok nanti memberikan hasil dari diskusi mereka kelompok itu tadi, apa yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Jadi lebih kurang ke metode discovery. Iya, discovery. Jadi kita lebih melibatkan siswa. Jadi tidak hanya selama ini kan hanya guru yang aktif. Tapi kali ini kita akan coba selain guru yang aktif, siswa juga kita ikut aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, pada kali ini saya akan melihat langsung hasil supervisi Pak Ben. Pak Ben sudah siap untuk masuk ke kelas? Insya Allah siap. Oke, baiklah. Ayo kita mulai Pak Ben ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar semua? Alhamdulillah, tetap semangat Allah. Nah, terima kasih semuanya karena sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur pada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan berupa nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah untuk mengikuti pelajaran di SD Negeri 77. Ya, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Ya, surat Al-Maidah ayat 2. Tidak hanya bacaannya, tetapi juga kita harus mengetahui apa
isi kandungan atau makna yang tersirat dari surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan sama-sama belajar agar kalian bisa membaca surat Al-Maidah ini dengan terbiasa membaca dengan tartil. Minimal makhrajnya itu harus benar. Jangan sampai makhrajnya tidak benar, karena nanti akan bisa merubah arti daripada surat tadi. Oke, yang kedua adalah tujuannya agar kalian belajar menyimpulkan dari apa yang kalian pelajari nanti. Ya, maka dari itu Pak sudah siapkan 4 bentuk, nanti 4 kelompok. Yang untuk mempersingkat waktu, sekarang kita sama-sama saksikan dan dengarkan video tentang bacaan surat Al-Maidah ayat 2 dan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan ketahanan. Pada hari ini kita akan belajar tentang sikap saling tanggung jawab yang ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita dengarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah la tuhillu sya'airallah wala ash-shahral haram wala al-hadiy wala al-qala'id ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن Al-Quran yang kelima, artinya jauhan hidangan, jumlah ayat 120 ayat. Anak-anak sekalian, yang akan kita bahas pada hari ini adalah penggalan dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Berikut adalah penggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kandungan dari Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Yang pertama, surat Al-Maidah berisi tentang ajaran kita untuk tolong menolong dalam mengerjakan hal kebaikan dan takwa. Contoh, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa 1. Ketika teman kita yang mengajak di masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Yang nomor 2 yaitu membantu bencana alam. Orang yang terkena musibah harus
semangat atau optimis. Jadi kalau terkena bencana, maka kalian tidak boleh putus asa. Yang nomor 3, membantu teman yang kesulitan belajar, harus siap dan bersedia. Kalau ada teman kesulitan mengerjakan tugas, kamu harus siap untuk membantu temanmu. Nah, yang tidak boleh itu adalah tolong menolong dalam hal keburukan, misalnya membantu temannya yang bolos sekolah. Yang nomor 2, membantu orang yang berbuat dolim. Dolim itu apa sih Pak Alun? Dolim itu adalah perbuatan yang buruk kepada orang lain. Nomor 3 yaitu kerjasama dalam berbuat maksiat, misalnya menghindari permusuhan. Kalau anak yang suka menolong temannya, insya Allah tidak dibenci oleh temannya juga. Yang terakhir, dengan tolong menolong berusaha menjadi mudah, suatu yang berat menjadi ringan. Namanya apa anak? Gotong royong. Yang menjauhkan kita, yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Contohnya apa? Tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Ayo, ada yang ingat? Ingat? Bisa? Hah? Apa contoh? Nah, di situ ada 4 gambar, ya. Maka dari itu kita sama-sama belajar, tidak hanya mempelajari bacaannya, tidak hanya mempelajari isi kandungannya, tetapi juga kita sama-sama belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga atau masyarakat. Ya benar, berkelompok. Sesuai sudah bagi 4 kelompok. Tugas kalian adalah mendiskusikan tentang isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Panas ya? Kalau sudah siap, kita mulai saja. Kita sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari yang pertama kelompok 1. Kelompok yang lain juga siap-siap, ya? Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil dari diskusi. Wakili 1 saja, ya. Siapa namanya? Mayang Sari, ya. Silakan Mayang Sari membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang surat Al-Maidah ayat 2. Menurut kelompok kami, kelompok 1, makna surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dalam kehidupan sehari-hari ada saling tolong menolong baik sesama teman, orang tua dan guru. Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang sudah hasil dari diskusi kelompok 1. Ada sedikit yang kurang, adalah tentang pengamatan gambar tadi untuk kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya kita persilakan kelompok 2. Mungkin kelompok 2 nanti bisa lebih lengkap lagi ya. Silakan untuk kelompok 2. Silakan 1 dari anggota kelompok yang mewakili. Jangan malu-malu. Ya. Jangan malu-malu. Biasa. Namanya siapa? Catherine Epita Sari. Catherine. Silakan Catherine.
Nah, terima kasih Katin, tepuk tangan untuk Katin. Terima kasih semua anak-anak. Mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali tentang pelajaran yang lanjutan dari surat Al-Maidah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nama saya Septin Saputra, CKP Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau. Sekarang kita akan memasuki di tahapan di pasca observasi. Baiklah, pada tahapan ini dihadiri juga oleh pengajar praktik kami, yaitu Bapak Abdul Qadir. Kemudian masih tetap bersama coach saya, Pak Anwar Salim. Baiklah, pada tahapan ini akan kita mulai pasca observasi. Pak Ben, gimana tadi? Sudah ngajar tadi? Alhamdulillah ya. Nah, dari obrolan ini Pak Ben, dari obrolan yang akan kita lanjutkan ini, apa harapan yang ingin dicapai dalam obrolan kita pada siang hari ini? Sampai untuk kedepannya dengan adanya obrolan ini mungkin bisa menambah kualitas dalam proses kegiatan Belajar mengajar kembali ya. Baik Bapak. Nah, bagaimana perasaan Pak Ben saat mengajar tadi? Alhamdulillah cukup senang ya. Cukup senang ya. Karena jarang-jarang kita dipantau langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Iya. Dan juga merupakan suatu nilai tambah lah bagi saya untuk meningkatkan lagi kualitas Kualitas saya. ya. Baiklah. Nah, tadi setelah pembelajaran tadi, menurut Pak Ben tadi, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Secara keseluruhan mungkin menurut saya tujuan pembelajaran tadi tercapai, tapi mungkin ada satu dua yang kurang dikit yang belum terlaksana dan tercapai dengan baik. Oh, iya. Secara keseluruhan menurut saya sudah tercapai. Sudah sangat baik ya. Nah, jadi menurut Pak Benny dari beberapa hal tadi, apa saja yang potensi yang sudah tercapai dari dalam proses pembelajaran? Tujuan dari pembelajaran tadi kan kita yang pertama adalah melatih siswa untuk membaca Al-Quran dengan tampil. Iya, benar-benar. Kemudian yang kedua adalah agar siswa itu belajar mampu menyimpulkan dari hasil pembelajaran tadi. Iya tadi. Setelah pelaksanaan tadi, saya lihat alhamdulillah sudah mungkin sebagian besar tercapai. Mungkin ada satu yang terakhir yang tentang fokus siswa. Itu ada mungkin ada satu dua yang masih kurang fokus dalam pelajaran, terutama waktu menjalankan diskusi. Mungkin ada siswa yang benar-benar bekerja, ada yang ya sibuk dengan ini obrolan yang mereka sendiri, tapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau berdasarkan skala nih, misalkan kita bicara masalah skala, ada skala 1 sampai 10. Misalkan untuk refleksi diri Pak Benny sendiri, itu Pak Benny ada di posisi mana nih sekarang? Kalau dari proses tadi saya rasa mungkin kalau kita perkirakan dari 1 sampai 10 skalanya mungkin bisa 8 ya? Oh iya. Baiklah, alhamdulillah kalau seperti itu ya Pak Ben. Jadi menurut Pak Benny dalam proses pembelajaran tadi, tentu saja kita tidak membicarakan kelebihannya saja, tetapi ada juga kelemahan-kelemahan yang kita pun akhirnya menyadari setelah proses pembelajaran tadi ya kan. Nah, menurut Pak Benny, apa saja kekurangan dalam proses pembelajaran tadi yang harus kita tingkatkan? Dari pembelajaran tadi secara keseluruhan mungkin ya kita sudah laksanakan dengan baik, media juga sudah ada. Tapi setelah proses pembelajaran saya bisa katakan bahwa mungkin di media itu kurang bisa mengajak siswa
siswa untuk berinteraksi secara Oh iya iya, lebih Karena- interaktif ya. mereka hanya menyimak kemudian mendengar. Ah. Yang agak kurang adalah mengajak mereka untuk sama-sama berinteraktif dalam Dalam proses pembelajaran tadi ya. Oh iya baik. Nah tadi Pak Ben kan tidak menyatakan bahwasannya medianya itu tergolong agak kurang mengajak siswa. Iya. Nah kedepannya gimana tuh Pak Ben untuk strategi selanjutnya dalam proses pembelajaran? dalam proses pembelajaran selanjutnya berkaca dari apa yang sudah kita lakukan Hmm. dengan koreksi mungkin ya kita tidak akan bisa menjalankan dengan sempurna, masih ada kekurangan. Iya. Dari hasil pembelajaran tadi mungkin kita harus lebih melakukan interaktif lagi Oh iya. antara siswa dan Ya. guru. Terus terang tadi saya memberikan media dan Hmm. saya kurang mengajak siswa untuk interaktif, Oh, lebih iya. interaktif gitu. Ah. Ya, mungkin itu Pak, nanti kita teknisnya mungkin kita Oh iya. Jadi kedepannya berarti media yang Pak Ben sarankan tadi akan lebih mengajak siswa bagaimana dia terlibat lebih aktif Iya, lagi di dalam terlibat. proses pembelajaran. Oh iya. Masih ada lagi Pak Ben permasalahan yang ditemui kira-kira? alhamdulillah mungkin semuanya sudah berjalan. Baiklah Pak, tinggal perbaikan yang tadi. Oh, iya. dilakukan. Baik. Nah terkait dengan rencana tadi Pak Ben, terkait dengan rencana, aku mau ngembangin proses pembelajaran atau media yang lebih interaktif lagi itu, kira-kira kapan Pak Ben akan memulainya? Mungkin secepatnya Pak. Secepatnya ya. Bila mana Bapak mungkin semua dari saya mungkin jadi minggu depan. Minggu depan. Jadi itu targetnya di minggu depan kita akan lihat bersama-sama Iya. lagi ya berarti ya. Nah di sini kan artinya kan kita mempunyai waktu yang cukup nih antara satu mingguan lah ya, lebih kurang 1 mingguan. Itu perlu apa yang dilakukan Pak Ben supaya Pak Ben itu tidak lupa, atau apa yang Pak Ben perlukan dukungan, atau misalkan Pak Ben mau ngapain supaya Pak Ben itu lebih tertarik untuk mengajar seperti itu. Yang pertama mungkin fasilitas. Oh, fasilitas. Dari kayak pemakaian listrik atau apa, jadi Oh, kita iya. nggak pakai terlalu panjang. Oh, terlalu jadi jadi itu menyita waktu ya. menyita waktu Oh, dan iya, akan iya. merepotkan Pak. Hmm. Dan juga kayak perlengkapan kayak fokus tadi Pak harus disiapkan. Maksudnya kita nggak harus ngambil Ambil dulu. Oh, Ya, baik. jadi mempersingkat waktu. Dalam proses pembelajaran Iya. nanti. Oke. Jadi demikianlah Pak Ben. Semoga saja di minggu depan itu kita kembali bersama lagi. Saya akan mengevaluasi kembali bagaimana proses pembelajaran dengan metode ataupun dengan media yang lebih interaktif lagi ke depannya. Nah, baiklah Pak Ben, demikian. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak kepada juga Pak Abdul Qadir yang sudah membersamai kami. Demikianlah proses coaching pada supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama Pak Anwar Safeni dan pengajar praktik Pak Abdul Qadir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.